Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Bu Asriatul Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Prof? Enggak, ini Ibu salah masuk enggak, Bu? Atau gimana, Bu? Asriatul Zaki. Itu sepertinya dari tadi sudah ada, Prof. Ya, kalau di sini 6 ya? 6 dengan apa ini? 6 dengan apa? Win ya. Oh iya. Oke, udah. Dia mungkin salah masuk ini. Oke, silakan. Oke. Lanjutkan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana hari ini? Apakah hari ini menyenangkan perasaannya? Apakah hari ini sehat semua? Alhamdulillah, kalau hari ini sehat semua. Oke. Sepertinya sudah lengkap ya, semuanya sudah hadir. Ada yang belum terlihat? Oh, sudah lengkap semua ya. Alhamdulillah. Kalau begitu, pertama, seperti biasa, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo, coba Umi memimpin lagu Indonesia Raya. Baik, cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu menjadi warga negara Indonesia yang baik. Tadi Kita lanjut. Ibu siapa ini? Arsiatus. Oke, lanjut ya kita. Ya, kita lanjut dengan berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Ya, ayo ketua kelas siapkan berdoa. Teman-temannya siap berdoa kita ya anak-anak. Ya. Alhamdulillah sudah berdoa. Mudah-mudahan apa yang menjadi doa kita hari ini dikabulkan oleh Allah. Dan pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Sudah berdoa, sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, hari ini pertemuan pertama kita ya. Pertemuan pertama kita di kelas 7, kalian dari SD, sekarang sudah di SMP, mudah-mudahan menjadi siswa yang lebih baik lagi. Ayo, materi kita hari ini adalah Al-Quran dan Al-Quran dan hadis menjadi pedoman hidup. Siapa yang bisa membaca Al-Quran? Apakah semuanya bisa membaca Al-Quran? Atau masih ada yang ikro? Alhamdulillah, sudah bisa membaca semua ya. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah harapannya siswa-siswa yang ada di kelas ini atau peserta didik ini bisa membaca dan menghafal Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Serta dapat memahami hukum bacaan alif lam komariah, dan alif lam samsiah. Mari kita perhatikan video berikut ini. Apakah sudah terlihat? Oke. Ya, sudah terlihat ya. Oke, jadi di dalam video ini dijelaskan bahwa Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup.
Nah, apa itu Al-Quran? Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam yang selalu digunakan hingga akhir zaman. Selain Al-Quran, ada yang tahu pedoman hidup umat Islam? Pinter, yaitu adalah hadis. Hadis ini juga menjadi pedoman hidup umat Islam selain Al-Quran. Nah, perhatikan Quran Surat An-Nisa ayat 59. Siapa yang mau coba mewakili membaca? Oh, boleh, pinter. Terima kasih. Berarti sudah betul-betul bisa membaca Al-Quran. Nah, di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 ini artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad, serta ulul azmi di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya. Itu adalah arti dari ayat An-Nisa, Quran Surat An-Nisa ayat 59. Siapa yang tahu isi kandungannya? Ayo perwakilan, satu aja. Siapa? Oh, pinter, betul. Di dalam Quran Surat An-Nisa itu, kita diharuskan untuk taat kepada Allah, juga kepada Rasul dan pemimpin kita. Siapa pemimpin kita? Kalau di dalam kelas, ketua kelas pinter. Kalau di negara, presiden pinter, betul. Nah, selain itu, kita juga diperintahkan untuk taat dan patuh yang didasari dengan keimanan. Dengan catatan yang paling utama bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi ketaatan dan keimanan kita itu sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Nah, karena kita disuruh taat kepada pemimpin yang benar, itu pun juga dasarnya dari mana? Dari Al-Quran dan hadis. Pinter, pinter-pinter ya. Ya, selanjutnya adalah Quran Surat An-Nahl ayat 64. Siapa yang bisa baca? Oh iya, silahkan. Iya, bagus. Terima kasih. Nah, artinya Bu yang baca ya. Ya, dan kami tidak menurunkan kepadamu kitab Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka yang mereka perselisihkan dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Nah, apakah kita atau kalian beriman? Iya, betul. Pinter. Kita semua beriman kepada Allah. Nah, selanjutnya adalah, ada yang tahu kandungan surat An-Nahl? Satu saja, siapa yang mau mewakili? Iya, pinter. Yaitu apa? Sebagai dasar dan pedoman yang dapat membuka pikiran dan dapat menilai kebenaran atas bimbingan wahyu. Ada lagi, sebagai pembimbing sekaligus dapat menjelaskan persoalan yang diragukan sehingga umat dapat melihat kebenaran dan kebatilan. Ada juga sebagai petunjuk yang dapat membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran sehingga terhindar dari kesesatan. Dan yang paling penting adalah apa? Al-Quran sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Pinter, pinter-pinter ya di kelas ini. Iya. Nah, bagaimana caranya kita mencontohkan perilaku Quran Surat An-Nisa dan An-Nahl ini dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu bagaimana mencontohkannya? Iya, betul sekali. Dengan cara kita taat dan patuh terhadap perintah Allah. Apa contohnya? Sholat, pinter. Ada lagi? Mengaji, iya. Ada lagi? Bermusyawarah, betul. Nah,
Itu adalah contoh-contoh perilaku yang bisa dicerminkan dalam Quran surat An-Nisa dan An-Nahl. Nah, sampai sini paham? Sudah jelas? Iya. Maka coba dengarkan lagi video tentang membaca Quran surat An-Nisa dan An-Nahl. Kita dengarkan sebentar ya. Iya. Mana ini? Oke. Nah, ini adalah contoh dari bacaan Quran surat An-Nisa ayat 59. Apakah sudah terlihat? Belum ya, tunggu, sedang berproses ya. Nah, ini adalah contoh dari video Quran surat An-Nisa ayat 59. Kita dengarkan baik-baik. Ya. Pinter ya? Ya. Nah, itu adalah contoh dari pelafalan atau pembacaan Quran surat An-Nisa secara benar. Selanjutnya yaitu apa lagi? Masih ada yang mau nanya atau kita lanjutkan? Enggak, oke. Selanjutnya adalah tentang alif lam komariah dan alif lam samsiah. Apa itu alif lam samsiah dan alif lam komariah? Ada yang tahu? Iya, pinter. Alif lam komariah itu komariahnya sendiri artinya adalah bulan. Betul. Sedangkan komariah, komariah artinya bulan ya. Dan sedangkan samsiah artinya adalah matahari. Betul sekali. Pinter-pinter ya. Iya. Nah, apa ciri-cirinya dari samsiah dan komariah? Nah, samsiah dan komariah itu memiliki ciri yang gampang sekali untuk diingat atau dibedakan? Ada yang tahu? Ada yang tahu jurus jitunya? Iya, pinter. Jurus jitunya ada di tanda tasjid dan tanda sukun. Bedanya kalau alif lam samsiah, alif lamnya ada tasjidnya. Sedangkan komariah, alif lamnya ada sukunnya, memiliki huruf masing-masing 14. Pinter, pinter-pinter semua. Siapa yang tahu jumlah huruf hijaiyah secara keseluruhan berapa? Betul sekali. Ada 28. Ditambah dengan hamzah dan alif lam berarti berapa? 30. Iya. Nah, nih huruf alif lam komariah itu ada ba, ada apa lagi? Ada alif, ada ghain, ada ha, ada ja, ada kaf, ada wa, ada kho, ada fa, ada ain, kaf, ya, mim, dan ha. Nah, sedangkan huruf samsiah, ada yang tahu hurufnya apa saja? Iya, betul. To, ta, so, ro, ta, do, da, nun, da, sa, zo, za, sya, dan la. Pinter, pinter-pinter ya di kelas ini. Iya. Nah, sudah paham? Paham tentang alif lam komariah, tentang An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64? Nah, kalau sudah paham, maka Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, dengan jumlah masing-masing setiap kelompok itu ada 5. Kebetulan di kelas ini ada 20 siswa. Kalau dibagi 5 berapa? 4. Betul, ada 4 kelompok. Nah, masing-masing setiap kelompok perintah tugasnya adalah
menyalin Quran surat An-Nisa dan An-Nahl di kertas atau di karton. Nah, itu nanti perintahnya ditulis yang rapi dan yang bagus. Setelah itu, sudah selesai? Oh iya, bagus. Sudah selesai. Ternyata selain pintar membaca, anak-anak juga pintar menulis huruf hijaiyah. Betul, pintar sekali. Jika sudah tugas sudah, membaca sudah. Nah, maka pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Sudah paham kan? Nah, tapi sebelum ditutup, sebelum menutup kegiatan pembelajaran, kalian harus membuat resume tentang poin-poin apa yang tadi sudah Ibu jelaskan. Dan menyimpulkan tentang bagaimana cara menghafal Quran surat An-Nahl dan An-Nisa secara baik menurut kalian. Bagaimana cara kalian supaya lebih mudah menghafal? Nanti ditulis ya. Iya. Kemudian, Ibu punya soal. Nih Ibu bagikan ya. Tolong dilihat, nanti tolong dikerjakan. Kita kerjakannya menggunakan handphone ya anak-anak. Nanti Ibu kirimkan linknya, kalian kerjakan. Nih, tunggu, lihat. Nah, seperti ini. Apakah sudah terlihat? Kita menggunakan quizzes. Nanti linknya disalin, kalian buka lewat HP, kalian kerjakan. Boleh. Boleh lihat buku, boleh. Yang penting dengan catatan dikerjakan dengan jujur. Jangan mencontek ya, karena mencontek itu tidak baik. Ya. Bu rasa cukup hari ini. Pelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian tambah pintar dan lebih berakhlak lagi. Kita ketemu lagi minggu depan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sartika. Apa yang Ibu ketahui tentang materi ajar esensial, advance material, secara bermakna, konten, kemudian materi ajar yang tergambar dalam dimensi pengetahuan, faktual, konseptual, prosedural, metakognisi, dan terakhir materi ajar yang bermuatan HOTS. Apa yang Ibu pahami tentang semua ini? Ya, materi itu merupakan materi yang merupakan sebagai alat atau cara untuk mengembangkan cara berpikir siswa supaya lebih kreatif lagi. Tadinya mungkin hanya berpikir simple, oh belajar matematika, contoh misalnya ini belajar matematika itu contoh 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Nah, kalau berpikir HOTS itu bisa sedikit dilebarkan, jadi soalnya agak ditambahkan gitu. Itu jadi intinya kalau pembelajaran HOTS itu adalah mengembangkan cara berpikir siswa supaya lebih kreatif lagi, supaya lebih luas lagi dalam pemikirannya, baik itu secara pribadi untuk diri sendiri atau untuk lingkungan. Seperti itu, Prof. Maksud saya bisa dicontohkan satu aja. Contoh dari soal HOTS gitu ya, Prof. Ya, atau soal contoh dari berpikir yang atau cara berpikir yang lain itu ya. Contohnya misalnya
siswa itu mengerjakan soal yang sedikit menceritakan tentang soalnya panjang gitu ya. Jadi diceritakan dulu soal itu, contoh misalnya tentang soal tentang zakat misalnya, Prof. Soal tentang zakat itu jadi cerita dulu, misalnya ada Pak Arief memiliki istri, memiliki 2 anak, dan memiliki 2 anak laki-laki, 1 bayi dan 1 balita. Nah, berapakah zakat yang berapa zakat yang harus dibayarkan oleh Pak Arief, misalnya seperti itu, Prof.